Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Citra Mustika dengan NIM 24044411360. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang peran sistem basis data dalam pengelolaan informasi era digital. Baik. Definisinya yaitu basis data atau database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan dapat diakses serta dikelola dengan mudah. Data dalam basis data disusun sedemikian rupa sehingga mendukung efisiensi pengambilan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi. Menurut Silberschatz et al. 2011, basis data adalah kumpulan data yang saling terkait secara logis dan didesain untuk mendukung berbagai kebutuhan informasi dan organisasi. Latar belakangnya yaitu di era digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi maupun individu. Setiap hari, jutaan data dihasilkan dari berbagai aktivitas, mulai dari transaksi bisnis, interaksi media sosial, hingga pengelolaan data sensor di perangkat IoT atau Internet of Things. Untuk mengelola data dalam jumlah besar secara efektif, efisien, dan terstruktur, dibutuhkan satu sistem yang handal, yaitu sistem basis data. Fungsi basis data yaitu yang pertama, redundansi data, yaitu menghindari penyimpanan data yang sama di banyak tempat. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan data secara terpusat, yaitu semua data terorganisir dalam satu sistem yang konsisten. Kemudian yang ketiga, keamanan data, yaitu melalui hak akses dan sistem otoritas. Kemudian yang keempat, pemeliharaan integritas data, yaitu menjamin konsistensi dan keakuratan data. Kemudian yang kelima, pemrosesan data yang efisien, yaitu mendukung transaksi cepat dan akurat. Kemudian yang keenam yaitu pemulihan data atau recovery, yaitu menyediakan sistem backup dan restore saat terjadi kerusakan. Kemudian yang selanjutnya, peran basis data dalam data di era digital, yaitu yang pertama, e-commerce, yaitu menyimpan informasi produk transaksi. Kemudian yang kedua, layanan kesehatan digital, yaitu menyimpan rekam medis pasien secara elektronik. Kemudian yang ketiga yaitu media sosial, yaitu menyimpan data pengguna, postingan, komentar, dan interaksi. Kemudian yang keempat, pendidikan digital, yaitu menyimpan data akademik, absensi, dan penilaian. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis model basis data, yaitu yang pertama model hierarkis, yaitu model ini data disusun dalam bentuk terstruktur, pohon atau tree, di mana satu entitas induk dapat memiliki beberapa entitas anak. Kemudian yang kedua, model jaringan, yaitu atau network model, yaitu memungkinkan hubungan kompleks antara data many to many. Kemudian nomor 3, model relasional, yaitu data disimpan dalam bentuk tabel atau relasi dengan baris dan kolom. Kemudian yang selanjutnya 4, model objek, yaitu data disimpan dalam bentuk objek yang memiliki atribut dan metode. Kemudian yang kelima, model dokumen atau NoSQL, yaitu data disimpan dalam format dokumen, misalnya JSON atau BSON. Kemudian bahasa basis data, yaitu terdiri atas dua, yaitu yang pertama SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi basis data rasional. SQL ini dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an dan menjadi standar internasional yang diadopsi oleh berbagai DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Kemudian yang kedua yaitu
NoSQL atau Not Only SQL. NoSQL ini merupakan jenis basis data yang tidak menggunakan model rasional tradisional. NoSQL ini dirancang untuk menangani data dalam volume besar, bersifat tidak terstruktur atau semi terstruktur, yang mendukung skalabilitas tinggi. Kemudian tahapan perancangan basis data, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, kedua perancangan konseptual, kemudian ketiga perancangan logis, yang keempat normalisasi, dan yang kelima perancangan fisik. Kemudian langkah-langkah implementasi basis data, yaitu yang pertama instalasi DBMS, pembuatan basis data dan tabel, kemudian yang ketiga pengisian data awal, kemudian yang keempat pembuatan relasi antar tabel, kemudian yang kelima pembuatan query dan view, kemudian yang keenam pengujian dan validasi, dan ketujuh yaitu dokumentasi dan backup. Jadi kesimpulannya dalam presentasi saya ini yaitu dalam era digital yang semakin kompleks dan terhubung, sistem basis data memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan informasi, mulai dari penyimpanan, pengolahan hingga penyajian data. Sistem ini menjadi tulang punggung berbagai sistem informasi modern, baik di sektor pendidikan, pemerintahan, bisnis hingga industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.